Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janisha Nardani dengan NIM 21022222223. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip digital e-governance. Adapun latar belakang yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Kemajuan dalam teknologi informasi seperti internet, komputer awan, dan mobil komputing telah memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan secara online dan meningkatkan aksesibilitasnya. Yang kedua, tuntunan masyarakat. Masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk menjadi lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu efisien dan produktivitas. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dalam produktivitas, mengurangi biaya administrasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang keempat, globalisasi. Pemerintah di seluruh dunia menghadapi tekanan untuk beradaptasi dengan perubahan global, termasuk meningkatnya ketergantungan pada teknologi informasi atau komunikasi untuk kerjasama di lintas batas. Yang kelima yaitu peningkatan aksesibilitas. E-governance memungkinkan layanan publik untuk dapat diakses secara online, mengatasi hambatan geografis dan fisik yang mungkin menghambat akses masyarakat hidup terhadap layanan konvensional. Prinsip dasar digital e-governance yang pertama yaitu transparansi. Transparansi adalah prinsip yang menekankan pentingnya menyediakan informasi dengan jelas, terbuka, dan mudah diakses kepada publik. Ini melibatkan pengungkapan informasi yang relevan dan penting tentang kegiatan, kebijakan, dan keputusan suatu entitas kepada pihak yang berkepentingan seperti warga negara, pelanggan, atau pemegang saham. Yang kedua, akuntabilitas, mengacu kepada kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil serta hasil yang dicapai. Yang ketiga yaitu partisipasi publik, merajuk pada keterlibatan dan kontribusi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan kebijakan yang mempengaruhi kepentingan mereka. Yang keempat, pengelolaan risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko terkait dengan kegiatan atau keputusan tertentu. Yang kelima, integritas data, mengacu kepada keadaan di mana data tetap akurat, lengkap, dan konsisten sepanjang siklus hidupnya dari penciptaan hingga penghapusan. Yang keenam, ketersediaan data, merajuk kepada kemampuan untuk mengakses dan menggunakan data pada suatu yang dibutuhkan. Yang ketujuh, inklusivitas, merajuk pada prinsip dan praktik yang memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, terlibat di aksi dalam suatu lingkungan atau kegiatan tertentu tanpa memandang latar belakang atau karakteristik pribadi mereka. Dan positif. Yang pertama, dampak positif. Digital e-governance, peningkatan aksesibilitas layanan publik, transparansi dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses politik, peningkatan efisiensi administrasi, dan pengurangan birokrasi. Adapun dampak negatif yaitu dapat memungkinkan timbul termasuk risiko keamanan data dan privasi, kesenjangan digital yang mempengaruhi kesenjangan sosial, serta ketergantungan kepada teknologi yang bisa menyebabkan ketidakmampuan dalam hal diakses atau pemahaman. Pun kesimpulannya yaitu e-governance digital adalah konsep pemerintahan yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik serta pengambilan keputusan. Ini membawa transformasi besar dalam cara pemerintah berinteraksi dengan warganya dan menyediakan layanan. Adapun beberapa pertanyaan dari teman-teman yaitu yang pertama, pertanyaan dari Saudari Rahmatullah, mengapa partisipasi publik diperlukan dalam e-governance? Jadi untuk memastikan bahwa kebijakan dalam layanan yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat serta untuk memperkuat legitimasi keputusan pemerintah.
Kemudian pertanyaan kedua dari saudari Mediana yaitu bagaimana pengelolaan risiko berhubungan dengan e-governance. Jadi untuk melibatkan identifikasi penilaian dan pengendalian risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan pemerintah termasuk keamanan, risiko privasi dan keadilan. Yang ketiga pertanyaan dari saudari Nur Hasanah yaitu apa tantangan terbesar dalam menerapkan prinsip dasar e-governance di negara berkembang? Jadi untuk menerapkan e-governance di negara berkembang yaitu meliputi kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia, dan kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan digital di masyarakat. Kemudian pertanyaan keempat dari saudari Nurriftita yaitu bagaimana pentingnya pengelolaan risiko dalam pengembangan proyek e-governance yang kompleks. Nah, sangat penting untuk mengidentifikasi, mengevaluasi yang mengelola risiko dan timbul seperti keterlambatan pelaksanaan biaya tambahan atau kegagalan teknis. Yang kelima, pertanyaan dari saudari Nadia yaitu bagaimana peran lembaga pengawas independen dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip dasar e-governance. Lembaga pengawas independen memainkan peran penting dalam memantau dan menilai kepatuhan masyarakat dan pemerintah terhadap prinsip dasar e-governance dan memastikan akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.